Halo teman-teman, masih di channel aiengineer.id bersama saya Agus Andreansyah. Dan kalau tadi kita sudah belajar banyak sekali tentang codingan ya, mulai dari komponen data maupun string dan lain sebagainya, kita akan masuk ke bab 4 yaitu kontrol alur pemrograman. Kontrol alur pemrograman ini artinya apa? Dia mengambil keputusan mau jalur ke A atau jalur ke B. Kalau saya pengennya beli makanan maka ke jalur A. Kalau saya pengennya ke kampus, maka jalur B. Nah, dua hal tersebut perlu. Sama halnya dengan otak manusia, artinya kita harus ada tujuannya. Nah, kita instruksikan kepada komputer itu, saya mau kemana, gitu ya. Nah, kontrol alur pemrograman di dalam pemrograman komputer itu ada disebut dengan percabangan. Ya, yang pertama adalah percabangan. Conditional statement artinya. Ini biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengambil keputusan. Keputusan berdasarkan kondisi. Nah, berdasarkan kondisi. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan case-case yang seperti ini, mengambil keputusan dalam kondisi. Ada kondisi yang sulit, ada kondisi yang tidak sulit. Misalkan nih teman-teman, ditemukan kita lagi berkendara, ada dua jalur nih, jalur A bergelombang, jalur B khusus untuk mobil saja, artinya plong kayak jalan tol. Nah, yang bergelombang ini jaraknya cepat, tapi merusak mobil kita gitu. Kita pilih yang mana gitu? Ya kita akan berpikir, daripada kita datangnya cepat tapi mobil atau kendaraan kita rusak, kita mengeluarkan uang, pasti kita milihnya jalan yang panjang tapi aman bagi kendaraan kita. Nah, ini percabangan. Jadi contohnya ya, kalau kamu misalkan pengen saya buat peta lah, satu pengennya misalnya ke taman. Nah, misalnya ini taman. Nah, taman. Satunya misalnya adalah toko buku, misalnya toko buku, bookstore. Nah, maka teman-teman ada dua jalurnya. Nah, ini adalah teman-teman di sini. Tahapan yang pertama adalah kita harus tentukan dulu. Kalau kamu pengen beli buku, maka ke toko buku. Tapi kalau kamu pengen refreshing, maka ke taman. Maka penentuan yang pertama, apakah tujuan kemana? Kalau kamu pengen ke buku, maka kamu belok ke kanan. Tapi kalau kamu mau refreshing, maka dia belok ke kiri. Itu logika yang bermain. Nah, di dalam pemrograman hal tersebut, percabangan ini ada beberapa ya, dibagi menjadi 3, yaitu if, ada juga elif, ada juga else. Nah, kalau if itu dia ngecek kondisi dulu yang pertama. Dia ngecek kondisi. Cek kondisi. Nah, kemudian elif itu biasanya dia ngecek lebih dari satu kondisi. Nah, dia ngecek nih elif, oh 2 nih kondisinya. Tapi kalau else itu dijalankan jika semua kondisinya sebelumnya tidak terpenuhi. Jadi kalau dua hal ini tidak terpenuhi, ya dia akan dijalankan jika semuanya memang tidak terpenuhi. Itu ya teman-teman. Jadi percabangan ini ibaratkan kayak otak pemrograman kita. Jadi tanpa adanya fungsi program ini, dia tidak dapat memilih jalan yang benar.
Jadi harus ditentukan di awal. Tujuannya tuh, goalsnya apa. Jadi kayak logikanya seperti ini. Jika hari ini hujan, kalau tidak hujan, alternatifnya apa? Gitu ya, cara analogi dalam kehidupan sehari-hari. Ini percabangan. Lalu ada juga di dalam pemrograman komputer, yaitu perulangan atau dikenal dengan looping. Yang kedua adalah perulangan atau looping. Nah, perulangan atau looping. Jadi ini adalah kontrol juga, sama. Tapi dia memudahkan komputer untuk mengerjakan sesuatu yang berulang tanpa harus menulis kode yang sama. Paham ya? Jadi perulangan tanpa harus menulis kode yang ulang-ulang. Jadi cukup satu kode aja. Konsepnya itu kayak dia menginstruksi eksekusi blok berulang ya, hingga akhirnya dia menemukan kondisi tertentu. Jadi perulangan itu adalah kontrol. Alur juga digunakan untuk memudahkan perintah komputer. Perintah komputer untuk mengerjakan sesuatu yang berulang tanpa harus menulis kode kembali. Nah, jadi kita nggak capek-capek teman-teman, cukup sekali aja, udah gampang gitu. Nah, perulangan ini dibagi lagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu for loop. Yang kedua yaitu while loop. Nah, for loop itu apa? Apa sih sebenarnya for loop? Jadi digunakan untuk item, seperti ada list, kemudian ada tuple, ada string berupa teks gitu ya, ada juga range. Nah, kalau kita analogikan kehidupan sehari-hari, kalau kamu menikah misalnya, lalu kamu mau sebar undangan. Nah, kita punya list dulu kan, nama-nama undangan yang mau kita sebar. Maka sesuai dengan nama dan alamat kita antarkan ke tujuan. Itu disebut dengan for loop. Dia mengantarkan undangannya sesuai dengan tujuan. Tapi kalau while loop, ini kontrolnya perulangan, digunakan untuk eksekusi segerombolan, sekelompok gitu loh. Selama kondisi tertentu, kalau itu benar nilainya. Nah, jadi perintah ini akan terus berjalan pada sampai akhirnya dia salah. Wah, dia cari terus jalan sampai berkelok-kelok. Nah, ketika dia salah, dia stop. Itu disebut dengan while loop. Jadi kalau analoginya kayak kita ngisi air galon misalnya, segede 20 liter. Nah, kalau galon air tersebut belum penuh, maka air yang kita isi itu tidak stop gitu ya, terus timba. Kalau udah di tahapan batasan-batasan tertentu gitu ya, sudah meluber lah bahasanya, maka stop. Itulah disebut dengan while loop. Nah, di sini ada contoh kasusnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari, bisa teman baca, dan ya memang sangat-sangat keren ya. Jadi kita sudah membuat program yang bisa berpikir, bisa mengambil keputusan, dan kita merasa kayak kita punya asisten pribadi. Itulah gunanya teman-teman harus belajar pemrograman komputer. Bagaimana, asik tidak?